Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Sesudah itu dipunggutnya juga Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa di Tuhan. Kita masih dalam suasana memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia benar-benar secara nyata, Dia secara jasmani, Dia naik ke surga, bukan rohnya saja, tetapi seluruh kehidupan Dia, baik secara jasmani maupun rohnya juga naik ke surga. Dan pada saat ini kita akan melihat akan satu atau dua tokoh dalam pembacaan kita, yaitu Elia dan Elisa, di mana Elia juga merupakan salah satu manusia yang diangkat oleh Allah ke surga. Ada sejumlah pesan dan makna yang kita bisa lihat, tetapi ada satu bagian yang sangat perlu kita lihat pada kisah Elia naik ke surga. Saya akan coba menceritakan lagi bagaimana ketika Elia akan diangkat ke surga oleh Tuhan, ia bersama dengan Elisa hambanya itu berada di Gilgal. Kemudian dari Gilgal Elia hendak meneruskan perjalanannya ke Betel dan mengatakan kepada Elisa agar Elisa meninggalkan dirinya di Gilgal. Tetapi Elisa tidak mau meninggalkan Elia untuk meneruskan perjalanan, dan dia tinggal di Gilgal. Dan pada akhirnya Elia dan Elisa meneruskan perjalanan itu. Kemudian sampai di Betel ada rombongan Nabi dan berkata kepada Elisa, tidakkah kau tahu bahwa Tuhanmu itu Elia itu Tuhan akan angkat ke surga? Elisa bilang, saya sudah tahu, diam saja. Kemudian tidak lama kemudian Elia juga hendak meneruskan perjalanannya dari Betel ke Yeriko dan mengatakan kepada Elisa agar Elisa meninggalkan dia di Betel. Tetapi Elisa sekali lagi mengatakan dia tidak mau meninggalkan Elia, dan terus sampai di Yeriko. Kemudian Elia hendak meneruskan perjalanan ke Yordan, ke sungai Yordan. Kemudian Elia juga mengatakan hal yang sama supaya Elisa meninggalkan dia. Tapi sekali lagi Elisa tidak mau meninggalkan dia, dan sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan engkau Tuhanku. Dan sampai di sungai Yordan mereka harus menyeberang, dan juga sekali lagi Elia mengatakan suruh tinggal karena dia akan meneruskan perjalanan, akan menyeberang sungai Yordan. Tetapi Elisa kembali lagi mengatakan dia tidak mau meninggalkan karena ada sesuatu yang bisa dikatakan yang diinginkan, yang diharapkan. Ada sesuatu juga yang dia mau, ada visi ke depan. Oleh sebab itu, apa yang
ditunjukkan oleh Elisa itu bukan suatu ketidaktaatan, bukan menunjukkan suatu ketidaktaatan. Justru apa yang ditunjukkan oleh Elisa itu merupakan kesetiaan kepada tuannya, yaitu Elia. Nah, terus ketika mereka hendak menyeberang Sungai Yordan, kata Sungai Yordan, ya begitu, mungkin pada saat itu begitu tinggi volume airnya, debit airnya, dan begitu deras, dan mereka harus menyeberang. Dan Elia membuka jubahnya, menggulungkan jubahnya dan memukulkannya di atas air sungai itu, maka terbelahlah sungai itu dan mereka berjalan di tanah yang kering. Sehingga ketika mereka sudah menyeberang, rombongan Nabi itu hanya melihat dari kejauhan, tapi Elisa bersama-sama dengan Elia. Ini jatah putar-putar di Elia dan Elisa, susah menunjuk Elia, Elisa, Elia. Jadi ketika mereka sudah menyeberang, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi. Kereta berapi dengan kuda berapi kemudian memisahkan mereka berdua dan mengangkat Elia naik ke sorga. Di ayat 1 dikatakan tadi, menjelang saatnya Tuhan di sini diakui, saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga. Jadi datang kereta berapi dengan kuda berapi kemudian mengangkat Elia ke sorga. Ketika Elia sementara terangkat, kemudian Elisa berkata, Bapakku, Bapakku. Sebelumnya Elia bertanya kepada Elisa, apa yang engkau mau daripadaku? Elisa berkata, biar kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Elia kan suka. Orang lalu dapat setengah mati mau dapat itu. Tapi Elia tidak membuat Elisa menjadi patah semangat, putus asa, kecewa dengan apa yang memang sebenarnya susah untuk diberikan. Tetapi Elia berkata kepada Elisa, oke, hal itu akan kau dapatkan asalkan ketika aku naik ke surga engkau melihat aku, maka engkau akan mendapatkan hal tersebut. Dan kemudian ketika Elia berangkat, Elisa berkata, Bapakku, Bapakku. Kemudian diambil jubahnya Elia, dia koyakkan jubahnya itu, dia dibagi 2, jatuhlah jubah itu. Dan naiklah ke surga Elia. Nah, sekali lagi peristiwa-peristiwa sebelumnya, perjalanan sebelumnya yang bersama-sama Elia dan bersama-sama dengan Elisa, sekali lagi bukan menunjukkan Elisa tidak taat, tetapi justru menunjukkan bahwa Elisa setia. Jadi ini bukan membicarakan ketidaktaatan, tetapi membicarakan kesetiaan. Bukan berarti Elisa tidak taat, tetapi dalam hal ini Elisa setia kepada tuannya. Dia tahu dia bekerja, dia melayani siapa, dia tahu siapa tuannya yang dia layani. Dia tidak mau meninggalkan Elia sendirian dalam melakukan perjalanan. Kalau berbicara taat, Elisa taat. Ketika Elia sudah tahu bahwa tidak lama lagi dirinya akan Tuhan panggil dan dia akan menyerahkan jabatannya itu, jabatan Nabi sebagai abdi Allah, kan memerintahkan supaya memanggil seorang yang bernama Elisa. Elisa ini cuma peternak, tapi Tuhan panggil. Ketika Elia panggil Elisa, itu kan Elisa mendengar panggilan. Jadi kalau berbicara taat, Elisa, tapi dalam konteks
dalam hal ini Elisa ingin menunjukkan kesetiaannya untuk dan melayani Elia. Nah, pesan dan makna dari kisah ini 3 poin saja yang ingin saya sampaikan dalam pemberitaan Tuhan. Yang pertama, Elisa setia dan taat. Ini merupakan kunci. Ini merupakan syarat utama dalam pelayanan. Ya. Karena dengan kesetiaan dan ketaatan yang ditujukan oleh Elisa kepada Elia, sehingga apa yang dimintanya itu didapatkan. Ya. Dan kalau dalam pelayanan itu kita tidak menunjukkan kesetiaan dan ketaatan, maka akan ada banyak hal yang terjadi. Mungkin satu contoh saja yang saya akan berikan pada saat ini. Kalau kita baca di pasal 13 di 1 Raja-Raja pasal 13, tidak cukup kita membaca begitu banyak ayat-ayatnya dari kisah tersebut, di mana di pasal 13 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 1 dan seterusnya, di situ membicarakan, menceritakan ada seorang abdi Allah dari Betel. Kemudian Tuhan perintahkan kepada abdi Allah itu supaya menyampaikan pesan kepada seorang raja Israel supaya jangan mempersembahkan korban di atas bukit itu, karena Tuhan murka dan Tuhan katakan Mezbah itu akan terjatuh dan terbelah dua, dan api dari atas Mezbah itu akan tercurah kepadanya. Tapi raja itu bilang, dia mengulurkan tangannya dari kamu. Ketakutan raja itu. Kemudian raja itu bilang, coba berdoakan dulu ke siang ini, tangan ini so aku. Oh, Tuhan bilang berdoa, dan berdoa pada akhirnya tangannya kembali lagi. Kemudian apa yang disampaikan oleh abdi Allah itu benar terjadi. Mezbahnya jatuh, kemudian terbelah dan apinya tercurah. Kemudian raja itu bilang begini, hei abdi Allah, mampir ke rumah dulu, istanaku, makan, minum dan seterusnya, minum di tempat aku. Tapi sebelumnya Tuhan sudah bilang, jangan langsung pulang dan jangan kembali kepada jalan pada saat kau pergi. Cari jalan lain. Dan ya benar, abdi Allah itu tidak mendengar perkataan raja itu. Kemudian dia jalan. Dalam perjalanan ternyata peristiwa itu didengar oleh banyak orang, termasuk didengar oleh anak-anak seorang nabi tua. Didengar oleh anak-anak daripada nabi tua. Nabinya sudah tua usia. Kemudian diceritakan kepada ayahnya, nabi tua itu, ayah, ada seorang abdi kamu, wah hebat, luar biasa. Wah, di mana dia? Ada perjalanan. Panggil dia. Bilang, suruh mampir ke rumah makan dan suka. Dan pada akhirnya ya bersama dengan nabi itu berkata bahwa Tuhan berfirman kepadanya. Nabi tua itu berbicara kepada abdi itu, Tuhan berfirman kepadaku bahwa engkau harus mampir makan minum. Padahal Tuhan berbicara kepada abdi Allah itu, jangan mampir kemana-mana. Wah, ini nabi tua ini mengatasnamakan Tuhan. Tapi karena abdi Allah itu pada akhirnya dia pikir betul yang berbicara itu Tuhan, dan dia menuruti nabi tua itu. Dia menuruti nabi tua itu, dia dimakan dan seterusnya. Pada akhirnya ketika dia pulang, binatang buas mencabik-cabik, karena Tuhan bilang jangan menyerong ke kiri ke kanan. Tuhan bilang stop. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ya. Dan pada akhirnya ketika
Nabi tua ini mendengar api Allah itu Tuhan hukum, mati memenaskan. Pada akhirnya Nabi tua ini bilang kepada anaknya, biarkan aku juga sama seperti api Allah itu, dan kuburkan aku bersama, kuburkan bersama-sama denganmu. Ya mungkin terlihat begitu tragis, dan mungkin kita berkata, wah itu kan dulu, itu konteksnya lain. Tapi banyak realita dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita harus menunjukkan loyalitas, dedikasi kita, bahkan ketaatan kita kepada Dia Tuhan kita. Oleh sebab itu yang ditunjukkan oleh Elisa. Dia tahu kepada siapa dia mengabdi. Tuhan berikan mandat kepercayaan kepada Elia, dan dia ditugaskan untuk membantu Elia, sehingga sampai pada saat terakhir Elisa tetap setia untuk menemani dan melayani Elia. Ini menjadi salah satu kriteria bagi kita pelayan Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, Elisa tahu bahwa tanpa mandat Elia, Elisa kan tahu bahwa Elia akan Tuhan angkat ke surga. Makanya ketika nabi-nabi bertanya, tidakkah engkau tahu bahwa Tuhanmu Elia akan terangkat ke surga? Aku juga tahu, diam. Bukan berarti Elisa tidak tahu. Elisa tahu. Nah makanya dengan apa yang diketahui oleh Elisa bahwa Elia akan terangkat ke surga, artinya jabatan yang Allah berikan kepada Elia itu sudah tidak akan ada lagi penerusnya. Sebab itu sekali lagi Elisa tahu bahwa dialah yang akan meneruskan. Dia yang akan meneruskan jabatan tersebut. Oleh sebab itu dia tahu bahwa untuk mendapatkan mandat, untuk mendapatkan jabatan itu dia harus mendapat mandat daripada Elia itu. Karena kalau tanpa mandat itu, dia tidak berani mau mengerjakan sesuatu. Tetapi ketika dia mendapatkan mandat itu, mandat daripada Elia untuk meneruskan jabatan sebagai seorang abdi Allah, sebagai seorang nabi, maka di peristiwa selanjutnya kita tahu bersama apa yang dia lakukan. Dia mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilan dia. Dia taat pada perintah Allah, dia membuat ini, dia melakukan ini, dia ini, Tuhan suruh ini, dia kesana. Sebab itu dalam pelayanan kita juga tahu bahwa kita membutuhkan mandat daripada Tuhan. Bukan hanya sekedar tadi saya katakan, ya Elisa punya keinginan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tapi tanpa mandat daripada Tuhan, Elisa tahu bahwa itu tidak berarti itu semua sia-sia. Makanya untuk mendapatkan atau untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dan pekerjaan Allah, Elisa butuh mandat daripada Tuhan melalui Nabi Elia. Oleh sebab itu terkait dengan peristiwa Yesus naik ke surga, Yesus perintahkan kepada murid-murid untuk memberitakan Injil, melakukan pekerjaan Allah. Tapi sebelum mendapat mandat daripada Tuhan, yaitu melalui pencurahan Roh Kudus, mereka tidak akan bisa bekerja. Makanya dalam kehidupan kita, kalau kita mau dipercayakan pekerjaan, dipercayakan pelayanan oleh Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Karena sekali lagi tanpa mandat daripada Tuhan, semua tidak berarti. Pekerjaan kita adalah pekerjaan yang sia-sia, yang mungkin hanya dilihat orang, kita bekerja, kita melayani, tapi tanpa mandat yang daripada Tuhan, maka itu tidak berarti di pandangan Tuhan. Makanya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan
Tuhan, sebagai hamba Tuhan, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dalam bentuk apapun, harus kita minta mandat Tuhan. Makanya ketika kita ada kegiatan doa 10 malam, itu momen yang tepat. Momen yang tepat. Mandat itu bukan cuma sekedar legalitas jabatan, tetapi ada hal yang lain lagi lebih daripada itu. Makanya di poin yang ketiga, Elisa tahu bahwa dia akan meneruskan pelayanan Elia. Dia akan meneruskan jabatan nabi. Dia akan meneruskan jabatan seorang abdi Allah. Dia tahu tanpa mandat daripada Tuhan, dia tidak bisa bekerja, dan tanpa roh Allah dan kuasa Allah, dia tidak akan bisa melakukan itu. Makanya dia berusaha untuk mendapatkan itu. Dia tahu ada sesuatu yang penting yang dibutuhkan dalam meneruskan pelayanannya Elia. Dan Elia juga tahu dia nabi. Dia tahu isi hati daripada Elisa. Sehingga dia bertanya kepada Elisa, apa yang hendak engkau minta daripadaku? Sehingga apa yang diminta? Dia ada minta harta, dia ada minta kedudukan, jabatan, maksudnya kedudukan. Wah, tapi ini jabatan yang memang jabatan itu, bukan jabatan yang sembarangan. Hingga sekali lagi, Elia tahu bahwa dia akan naik ke surga, dan Elisa yang akan meneruskan. Makanya dia bertanya, apa yang hendak engkau minta daripada? Apa yang Elisa katakan? Dia bagaimana aku mendapat 2 bagian dari. Jadi yang dimaksud adalah dia minta Allah yang ada pada Elia. Selama Elia melayani Tuhan, selama Elia mengabdi kepada Tuhan, dia melakukan banyak mujizat yang luar biasa, dan Elisa tahu itu semua karena roh Allah yang bekerja. Dia sadar, makanya dia minta. Lagi dia tahu dia akan melaksanakan tugas yang mulia, dia akan melayani, dia akan menggantikan Elia untuk meneruskan jabatan itu. Dia akan melayani Allah yang maha besar, akan melaksanakan pekerjaan yang besar, akan menghadapi persoalan yang besar, dia akan menghadapi berbagai pergumulan. Itu terjadi sebab itu dia sadar dalam melayani Tuhan tidak cukup cuma tahu begitu saja, tapi dia butuh roh Allah dalam kehidupan. Dia butuh kuasa. Makanya dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, mari firman Tuhan beberapa kali ingin terus mendorong mengajak kita yang sudah mendapatkan tugas tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Tidak cukup kemampuan yang kita miliki, kita harus butuh terus. Makanya kita harus terus setia. Momen doa 10 malam itu merupakan momen yang tepat untuk kita semakin dipenuhkan oleh roh Allah dalam kehidupan kita, supaya kita mampu bekerja dengan baik. Nah, sekali lagi, kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba, bahkan semua jemaat tidak terkecuali, semua kita sebagai umat Allah itu diberikan tugas tanggung jawab masing-masing. Dan dalam kehidupan kita, dalam melaksanakan tugas tanggung jawab itu, kita butuh roh Allah dalam kehidupan. Makanya sebelum Yesus menugaskan mereka untuk melakukan pekerjaan, Yesus bilang, tunggu di Yerusalem, nanti janji Bapa engkau akan kalian akan terima, yaitu Roh Kudus. Makanya kita juga butuh Roh Kudus dalam kehidupan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa bekerja dengan baik. Kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan.
Sebab itu terus kami sebagai hamba Tuhan juga punya tanggung jawab untuk mendorong teman-teman. Mari, bahkan kami juga sadar kami perlu lebih lagi, terus lebih lagi dalam kehidupan. Makanya bahasa yang diungkapkan oleh Elisa, biar kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Artinya Elisa butuh sesuatu yang lebih besar dari Allah untuk dia mengerjakan tugas tanggung jawab. Tidak cukup kemampuan yang dimiliki pada saat itu, tetapi dia butuh roh Allah supaya bekerja dalam kehidupan. Makanya setelah Elia naik ke surga dan kemudian dia hendak kembali lagi akan menyeberang Sungai Yordan, dia sudah mendapatkan jubah Elia tersebut. Dia ambil itu jubah itu, dia pukul. Demi Allah yang hidup, yang Elia layani, dan kuasa itu ada pada Elisa. Siapa dia yang mau kita punya kuasa besar dari Allah untuk melakukan pekerjaan besar. Mari kita minta kepada Dia. Mintalah apa yang hendak kau minta daripada Allah. Haleluya. Luz